Sore itu, matahari menggantung rendah di langit desa Sukamukti, sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Angin kering berhembus pelan, membawa aroma debu dan rumput liar yang baru saja dipangkas. Dari kejauhan, terdengar suara radio tua memutar lagu lawas. Semuanya tampak biasa, damai, nyaris membosankan. Namun, di balik keheningan itu, sesuatu yang tak terbayangkan sedang menunggu untuk ditemukan. Hendro Saputra, seorang pensiunan pabrik berusia hampir 60 tahun, baru pindah ke rumah kecil di ujung gang 2 minggu lalu. Rumah tipe 36, cat dindingnya mulai pudar, dan di belakangnya ada sebidang tanah kosong, ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Sayang kalau dibiarkan, gumamnya pelan. Ia berniat mencangkul sedikit tanah sore itu, sekadar menanam sayur untuk makan sendiri. Dengan langkah santai, ia membawa cangkul tua yang sudah berkarat. Burung gereja berloncatan di atap seng, menimbulkan suara berisik kecil. Hendro menancapkan cangkul pertama. Cerak, tanah kering terbelah. Ia tersenyum, terus bekerja. Peluh mulai menetes di pelipis, matahari semakin miring, hingga ayunan cangkul ketiga menghantam sesuatu yang keras. Tek! Hendro mengerutkan dahi. Ia berhenti, menatap tanah. Batu, pikirnya. Tapi suara itu bukan suara batu, lebih tumpul, lebih aneh. Ia jongkok, mengais tanah dengan tangan. Lapisan tanah diangkat sedikit demi sedikit. Dan kemudian tiba-tiba muncul sesuatu berwarna putih kekuningan. Hendro mendekat. Ia sempat mengira itu akar pohon besar yang mengering, tapi bentuknya melengkung, halus, tidak seperti akar. Ia membersihkan tanah di sekelilingnya, dan seketika napasnya tertahan. Sebuah benda bundar, menyerupai tempurung kepala manusia. Jantungnya berdegup keras. Dak duk duk duk. Tangannya bergetar. Astagfirullah, bisiknya pelan. Ia mundur beberapa langkah, hampir jatuh, lalu berteriak sekuat tenaga. Pak RT, Bu Siti, ada tulang, ada orang dikubur di belakang. Suara itu memecah sore desa yang tenang. Dalam hitungan menit, warga berdatangan. Anak-anak dilarang mendekat. Pak RT yang datang paling dulu langsung menelpon Polsek Ciampel. Beberapa menit kemudian, suara sirin samar terdengar mendekat. Garis polisi dipasang, lampu biru berputar di antara pepohonan jambu. Petugas forensik dari Polres Karawang menunduk memeriksa tanah, sementara Hendro masih gemetar di kursi plastik, menatap kosong ke arah kebun belakangnya. Satu persatu, petugas mulai menggali dengan hati-hati. Lapisan tanah dibuka perlahan dengan sikat dan sendok baja. Yang pertama muncul adalah tulang lengan, lalu tulang rusuk, dan akhirnya kerangka hampir utuh dalam posisi meringkuk, seolah-olah tubuh itu dikubur terburu-buru. Bau lembab tanah bercampur, bau tak sedap yang lama terperangkap. Beberapa warga menutup hidung. Dokter forensik mengenakan sarung tangan, berjongkok, menyalakan senter kepala, dan memeriksa bagian tengkorak yang ditemukan pertama kali. Retakan panjang di sisi kiri kepala terlihat jelas. Ia menatap rekan polisi di sebelahnya dan menggeleng pelan. Ini bukan kuburan biasa, katanya lirih. Ini korban kekerasan. Malam mulai turun. Lampu portabel dinyalakan di pekarangan belakang rumah Hendro. Seluruh area sudah dipasangi garis kuning, dari pagar bambu hingga sudut pohon jambu tua. Di luar pagar, puluhan warga menatap dengan wajah tegang. Suara bisik-bisik menyebar cepat. Katanya mayat loh. Siapa yang dulu tinggal di situ? Rumah itu kan dijual murah ya, pantesan. Kepala tim penyidik, AKBP Rudi Prasetyo, datang sekitar pukul 8 malam. Wajahnya serius, langkahnya cepat. Ia mengenakan rompi hitam bertuliskan Reskrim Polri. Begitu melihat bentuk kubur dangkal itu, ia tahu ini bukan sekadar penemuan tulang. Catat lokasi, ukur kedalaman,
Amankan semua benda sekitar. Jangan ada yang disentuh warga. Perintahnya cepat. Dan tolong, mintakan data kependudukan dari kelurahan. Siapa pemilik lama rumah ini? Sementara itu, Hendro masih duduk di tangga dapur, wajahnya pucat pasi. Ia berbisik pada petugas yang berjaga. "Saya cuma mau nanam kangkung, Pak. Cuman kangkung." Sekitar pukul 10 malam, tim forensik membuat laporan awal. Korban laki-laki dewasa, usia diperkirakan antara 30 sampai 40 tahun. Tulang menunjukkan tanda pukulan keras dari benda berat di sisi kiri kepala. Tidak ada kain kafan, tidak ada peti, tidak ada tanda ritual penguburan. Korban hanya ditimbun tanah sedalam setengah meter. Diperkirakan jasad itu telah terkubur 2-3 tahun. AKBP Rudi menatap gelap pekarangan, lalu memandangi pohon jambu di tengahnya. Pohon tua, rantingnya bengkok, daunnya sedikit. Ia bergumam pelan, 3 tahun di bawah sini. Siapa kamu sebenarnya? Di posko darurat yang dipasang di ruang tamu rumah Hendro, petugas sibuk membuat sketsa lokasi. Sebuah papan tulis kecil dipasang, penuh coretan. Lokasi, belakang rumah eks Saman bin Marzuki, jenis kelamin korban. Laki-laki luka utama, retakan di tengkorak kiri. Perkiraan usia kubur, 2-3 tahun, nama Saman bin Marzuki baru muncul malam itu. Hasil penelusuran arsip kantor desa. Dan nama itulah yang nanti akan membawa seluruh penyelidikan ke arah yang tak pernah diduga siapapun. Sampai larut malam, warga masih berkerumun di gang. Beberapa mencoba memotret dari jauh. Polisi terus berjaga. Hendro akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, tapi wajahnya tetap pucat. Sebelum masuk mobil, ia sempat menoleh ke arah kebun belakangnya, tempat di mana lampu putih masih menyala di atas lubang tanah terbuka. "Di situ aku mau nanam sayur," bisiknya sekali lagi. Tapi malam itu, yang tumbuh bukanlah sayur, melainkan misteri. Keesokan paginya, berita penemuan tulang di bawah pohon jambu menyebar ke seluruh Karawang. Radio lokal menyiarkan, media daring menulis, diduga korban pembunuhan 3 tahun lalu ditemukan di pekarangan rumah warga desa Sukamukti. Dan dari situlah segalanya dimulai, penyelidikan panjang, rahasia kelam keluarga lama, dan sebuah kisah yang akan mengguncang seluruh desa. Semuanya bermula dari satu ayunan cangkul biasa. Pagi berikutnya, udara desa Sukamukti masih lembab oleh embun. Tapi di gang kecil tempat rumah Hendro berdiri, tak ada lagi ketenangan. Mobil polisi masih berjaga, pita kuning membentang di halaman belakang, dan beberapa warga yang penasaran berdiri jauh-jauh, berbisik pelan sambil menunjuk-nunjuk. Rumah itu kini sudah resmi disebut lokasi TKP. Dan dari balik pagar bambu, detektif-detektif dari Polres Karawang sibuk menelusuri berkas kependudukan. AKBP Rudi Prasetyo, yang malam tadi memimpin penggalian, datang lagi pagi itu dengan wajah lebih tegas. Ia membawa map coklat tebal berisi fotokopi data rumah, bukti jual beli, dan nama pemilik sebelumnya. Di lembar paling atas tertera, nama pemilik lama Saman bin Marzuki, usia plus 60 tahun, status duda alamat terakhir, Desa Sukamukti RT 24, RW Sion 27, anggota keluarga, anak pertama, Hasan, kawin tinggal di desa sebelah. Anak kedua, Ardiansyah, menikah tinggal serumah dengan ayah. Istri Ardiansyah, Rina Puspitasari Rudi, menatap data itu lama. 3 tahun lalu, keluarga ini menjual rumah dan menghilang tanpa jejak. Dan di halaman belakang rumah itu, sekarang ditemukan tulang laki-laki usia 30-an. Semuanya mulai membentuk pola yang mencurigakan. Siang harinya, tim penyidik mulai turun ke lapangan. Mereka mendatangi para tetangga lama satu persatu. Warga yang dulu mengenal keluarga itu masih mengingat jelas. Saman, lelaki tua yang sopan tapi jarang bergaul. Ardi, anak bungsunya, pekerja bangunan,
tubuh kekar, agak temperamental. Dan Rina, istri Ardi, perempuan muda berkulit cerah yang lebih banyak di rumah. Pasaman itu sudah lama duda, cerita Bu Siti, pedagang warung di ujung gang. Istrinya meninggal sakit, yang tinggal ya cuma dia, anak bungsunya Ardi, sama menantu itu. Si Rina, anaknya yang pertama, Hasan, sudah pindah ke desa sebelah. Petugas mencatat cepat. Waktu itu, ada masalah apa di rumah mereka, Bu? Bu Siti menghela napas panjang. Kalau masalah, ya rumah tangga mana sih yang nggak ada, Nak? Tapi rumah itu aneh. Ia menatap ke kejauhan sejenak, lalu menurunkan suaranya, seperti takut didengar orang lain. Sejak Rina datang jadi menantu, Pak Saman kelihatan beda. Jadi lebih rajin dandan, sering ngobrol sama tetangga muda. Kadang kalau Ardi kerja di luar kota, si Rina sering kelihatan bareng mertua di rumah. Awalnya kami pikir ya wajar, mertua sama menantu. Tapi lama-lama ia berhenti menatap petugas. Lama-lama tingkahnya kelewatan. Kadang saya lihat Pak Saman mijitin bahu Rina di teras. Pernah juga waktu saya lewat, si Rina duduk di pangkuan kursi panjang dan Pak Saman di sebelahnya, dekat sekali. Saya malu sendiri ngelihatnya. Petugas saling pandang. Catatan kecil di buku mereka kini punya arah. Kemungkinan hubungan tidak pantas antara mertua dan menantu, tapi mereka tak ingin buru-buru menyimpulkan. Petugas lain mewawancarai tetangga sebelah rumah, Pak Darto, tukang becak yang sering mangkal di ujung gang. Menurutnya, hubungan Ardi dan istrinya memang tidak bahagia. Ardi itu baik tapi keras, kata Darto. Kalau pulang kerja suka marah-marah. Katanya, mereka belum punya anak, padahal udah 5 tahun nikah. Pernah Rina curhat ke istri saya. Katanya Ardi dingin, jarang sentuh dia. Tapi saya nggak nyangka kalau sampai begini. Sore harinya, penyidik kembali ke kantor desa membawa semua keterangan warga. Dari data catatan sipil, ditemukan fakta lain. Rumah itu dijual bulan Maret 2018. Dan setelah transaksi, Saman serta Rina tidak pernah lagi tercatat di sistem kependudukan wilayah Karawang. Tidak ada surat pindah resmi, tidak ada laporan kematian. Mereka benar-benar hilang. AKBP Rudi menatap peta di dinding. Ardi diperkirakan meninggal sekitar 3 tahun lalu. Rumah dijual 3 tahun lalu. Pemilik lama, ayahnya dan istrinya, hilang 3 tahun lalu. Semua waktu pas. Ia menekan pulpen di atas meja. Sekarang tinggal satu hal. Kita pastikan dulu apakah kerangka itu benar Ardiansyah. Hari berikutnya, tim forensik datang ke rumah Hasan, kakak kandung Ardi. Hasan, pria 40-an, wajahnya keras, tapi mata sayunya terlihat kaget saat polisi datang. Adik saya ditemukan, suaranya pelan, nyaris berbisik. Petugas menjelaskan dengan hati-hati bahwa mereka menemukan tulang laki-laki di rumah lama keluarga mereka. Hasan menunduk lama. 3 tahun saya nunggu kabar. Katanya dia kerja proyek di Kalimantan. Bapak sama istrinya yang bilang. Tapi sejak itu, tak ada telepon, tak ada surat. Saya curiga, tapi saya nggak punya bukti. Polisi kemudian meminta sampel DNA, air liur dari bagian dalam pipi, untuk dibandingkan dengan tulang korban. Hasan mengangguk pelan, kalau itu bisa bantu, silakan. Proses itu hanya butuh 5 menit, tapi waktu menunggu hasilnya terasa seperti selamanya. 4 hari kemudian, hasil keluar. Di meja AKBP Rudi, surat dari Laboratorium Forensik Polri dibuka dengan tangan gemetar. Tulisannya singkat namun tegas. Hasil analisa DNA menunjukkan hubungan biologis langsung antara sampel tulang korban dan sampel mukosa VT Hasan. Dengan demikian, korban positif adalah Ardiansyah bin Saman. Rudi menatap kertas itu dalam diam beberapa detik, lalu menutupnya perlahan. Korban sudah punya nama, dan jika Ardiansyah adalah korban, maka tersangkanya hanya bisa 2 orang,
ayah kandungnya, Saman, dan istrinya sendiri, Rina. Sore itu, tim penyidik kembali ke TKP. Mereka memotret ulang rumah dari berbagai sisi. Rudi berdiri di bawah pohon jambu. Tepat di atas tempat kubur itu, ia menatap ke tanah yang kini sudah tertutup kembali. Kalau benar mereka yang bunuh, katanya pelan, apa alasannya? Harta, dendam, atau sesuatu yang lebih busuk? Malamnya, di posko penyidikan, diskusi berjalan panas. Salah satu penyidik muda mengusulkan teori, mungkin pembunuhan karena uang atau warisan. Tapi Rudi menggeleng. Kalau uang, kenapa jasad dikubur di halaman sendiri? Dan kenapa dua orang itu kabur bersama-sama? Ia mengetuk-ngetuk meja. Biasanya orang bunuh karena dendam atau karena cinta. Semua terdiam. Kata cinta diucapkan dengan nada sinis. Hari-hari berikutnya, penyidik menggali lagi cerita dari masa lalu keluarga itu. Semakin banyak kesaksian muncul, dan semuanya mengarah ke satu pola. Pernikahan Ardi dan Rina tidak bahagia, sementara ayah Ardi terlalu dekat dengan menantunya. Ada yang bilang pernah melihat mereka pergi ke pasar berdua. Ada pula yang bilang, kalau malam, lampu rumah sering tetap menyala sampai larut, padahal Ardi sedang bekerja di luar kota. Bu Siti, yang warungnya tepat di depan rumah, bersumpah pernah mendengar suara cekcok keras antara Ardi dan ayahnya seminggu sebelum keluarga itu menghilang. Waktu itu malam Jumat, saya lagi nutup warung, tiba-tiba dengar Ardi teriak, "Saya anakmu, Pak, jangan bikin malu, keluarga." Lalu suara barang jatuh, kursi terbanting, setelah itu sepi. Besok paginya, kata Bu Siti, Rina keluar rumah dengan mata sembab. Ardi tidak terlihat. 2 minggu kemudian, rumah itu dijual murah, bahkan jauh di bawah harga pasar. Dan sejak itu, tak seorang pun melihat mereka lagi. Semua waktu cocok, gumam Rudi sambil menatap papan investigasi yang penuh foto dan garis merah penghubung. Ardi menghilang pada awal 2015. Rumah dijual tahun 2018. Kuburan diperkirakan berumur 3 tahun. Dan 2 orang, Saman dan Rina, masih buron. Malam itu, Rudi membuat keputusan. Kasus ini resmi naik menjadi penyelidikan pembunuhan. Keesokan paginya, Polres Karawang mengeluarkan pengumuman resmi kepada media. Judulnya singkat, tapi mengguncang, diduga kasus pembunuhan di Karawang. Ayah dan menantu hilang bersamaan setelah anak laki-laki menghilang. Desa Sukamukti pun berubah. Rumah yang tadinya sepi kini jadi tempat orang berhenti untuk melihat-lihat. Anak-anak dilarang lewat sana. Dan pohon jambu di belakang rumah Hendro, pohon yang dulu tak berarti apa-apa, kini disebut warga sebagai pohon kutukan. Malam itu, Hendro duduk di ruang tamu. Lampu padam sebagian. Ia memandang halaman belakang yang gelap. Setiap kali angin bertiup, daun jambu bergoyang, dan tanah tempat jenazah itu dulu ditemukan seperti berdenyut pelan. Ia menutup mata, berbisik pelan, "Ya Allah, semoga arwahnya tenang." Sementara di markas polisi, AKBP Rudi menatap daftar panjang yang baru diketik bawahannya. DPO, daftar pencarian. Orang Saman bin Marzuki, nanas 60, laki-laki, tinggi plasenta tanda timpasen TNT Merir, Logat Jawa Barat. Terakhir terlihat Maret 2018. Rina Puspitasari, 30, perempuan, kulit cerah, rambut panjang, diduga kabur bersama poin 1. Di bawahnya tertulis satu catatan kecil dengan tinta merah. Diduga keduanya memiliki hubungan terlarang. Dan disitulah semuanya mulai mengarah pada sisi tergelap kisah ini. Karena di balik tembok rumah kecil yang tampak biasa itu, tersembunyi sebuah rahasia yang tidak hanya mencabut nyawa seorang anak, tapi juga menghancurkan makna keluarga itu sendiri. Semua benang mulai terjalin, dan penyelidikan kini harus berpacu dengan waktu sebelum 2 orang yang membawa rahasia itu menghilang selamanya. Malam itu, sekitar 3 tahun sebelum tulang di bawah pohon jambu
Ditemukan, hujan baru saja reda di desa Sukamukti. Udara lembab, tanah becek, dan suara jangkrik bersahut-sahutan di antara kebun belakang rumah kecil milik keluarga Saman bin Marzuki. Rumah itu gelap di luar, tapi di dalamnya lampu masih menyala. Dari luar tak ada yang mencurigakan, tapi di balik tembok itu sesuatu sedang pecah perlahan. Sesuatu yang tak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Ardiansyah baru saja pulang dari proyek bangunan di Karawang Kota. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam naik motor. Tubuhnya basah kuyup, tapi matanya menatap tajam ke depan. Ada sesuatu yang membuatnya ingin segera sampai rumah. Ia memarkir motor di depan, membuka sandal, lalu berjalan pelan ke pintu belakang. Dari sana, samar-samar ia mendengar suara 2 orang berbicara pelan, seperti bisikan, tapi diselingi tawa kecil. Ardi berhenti, matanya menyipit. Ia tahu suara itu suara ayahnya dan istrinya, Rina. Hatinya berdebar. Ia mendekat ke celah jendela kayu, mengintip ke ruang tengah, dan disitulah segalanya berhenti. Rina duduk di lantai, mengenakan daster, rambutnya masih basah setelah mandi. Di sampingnya, Saman, ayah Ardi sendiri, duduk terlalu dekat. Terlalu dekat untuk sekadar obrolan antara mertua dan menantu. Tangan Saman menyentuh bahu Rina, lalu bergerak ke pipinya. Rina menunduk, seperti takut, tapi tidak menolak. Ardi berdiri mematung di ambang pintu. Dunia seakan berhenti berputar. Darahnya naik ke kepala. Ia berteriak keras, "Apa yang kalian lakukan?" Rina melonjak kaget. Saman berdiri terburu-buru, wajah tua itu pucat, tapi matanya masih menantang. "Ardi, dengar dulu penjelasan Bapak." "Penjelasan apa? Kau sentuh istriku di depan mataku." Ardi mendekat, dadanya naik turun, napasnya berat. Rina menangis, berusaha bicara, tapi suaranya tenggelam di antara teriakan 2 lelaki. Pertengkaran itu meledak seketika. Ardi mendorong meja, piring jatuh berderak di lantai. Saman membalas, menepis tangan anaknya. Suara benda pecah memenuhi ruangan. "Bapak hina aku anakmu. Jangan lancang, kau tak tahu apa-apa." Mereka saling mendorong, saling berteriak. Sementara Rina memeluk kepalanya, menangis ketakutan. Semua amarah yang selama ini dipendam, tentang kehormatan, tentang rasa malu, tentang cinta yang salah arah, pecah malam itu. Pertengkaran bergeser ke dapur, lalu ke halaman belakang. Hujan yang baru berhenti meninggalkan tanah licin. Lampu gantung di teras bergoyang diterpa angin. Ardi mendorong Saman ke arah pagar bambu. "Kau sudah rampas istriku, apalagi yang kau mau?" Saman terhuyung, matanya merah, tangannya mencari pegangan. Ia merasa dunia menuduhnya, padahal di dalam hatinya ia merasa disalahpahami. Ia mencintai Rina dengan caranya sendiri, meskipun cinta itu terlarang. "Dia butuh kasih sayang," teriak Saman. "Kau sendiri yang biarkan dia kesepian." Kata-kata itu membuat Ardi membeku sejenak, tapi hanya sejenak. Tiba-tiba, Ardi meraih gagang sapu di dekat pintu belakang dan mengayunkannya ke arah ayahnya. Saman menangkis, tapi tubuh tuanya tak lagi sekuat dulu. Ia terjatuh ke tanah, berusaha bangkit, lalu tangannya menyentuh sesuatu di dekat kaki, cangkul. Dalam detik yang seolah melambat, Ardi melangkah maju, hendak menarik Rina yang berteriak di belakang. Tapi saat itu juga, brak, Saman mengayunkan cangkul itu, tepat ke arah kepala Ardi. Suara logam mengenai tulang menggema di malam lembab itu. Ardi terjatuh seolah benang hidupnya langsung terputus. Matanya masih terbuka, tapi napasnya berhenti. Rina menjerit, "Pa, ya Tuhan, apa yang Bapak lakukan?" Saman berdiri kaku, cangkul di tangannya berlumur lumpur dan darah. Darah anak kandungnya. Beberapa detik hening, hanya suara hujan sisa yang menetes dari atap seng. Rina menangis, gemetar. "Kita harus lapor polisi, Pak. Kita harus..." "Diam," Saman memotongnya. Ia menatap tubuh Ardi yang terkapar.
Kalau kau lapor, kita dua-duanya masuk penjara. Kau mau anak-anak orang tahu apa yang kita lakukan." Rina menutup mulutnya, tak sanggup menjawab. Saman mendekat, mengguncang bahunya. "Bantu Bapak, sekarang juga." Malam itu juga, mereka berdua menggali tanah di belakang rumah, tepat di bawah pohon jambu. Saman mencangkul, Rina memegang lampu minyak dengan tangan bergetar. Darah Ardi menetes di tanah yang lembek bercampur dengan air hujan. Lubang itu tak dalam, hanya sekitar setengah meter. Tubuh Ardi dibungkus seadanya dengan kain spray. Rina menunduk, tak berani menatap wajah suaminya untuk terakhir kali. Saat mereka menimbun tanah, Saman berbisik pelan, "Maafkan Bapak, Lalu tanah itu rata kembali. Hanya bau tanah basah yang tersisa dan rasa bersalah yang menggantung di udara. Malam itu, rumah terasa sangat sunyi. Rina duduk di dapur, masih menangis. Saman di ruang tengah menatap kosong ke tembok. Tak ada kata lagi yang keluar dari mulut mereka. Di luar, suara jangkrik kembali terdengar. Seolah-olah alam menutup mata atas apa yang baru saja terjadi. Pagi harinya, tetangga sempat melihat Saman menjemur pakaian seperti biasa. Rina tampak pucat, tapi masih menyapa sopan. Tak ada yang tahu bahwa di bawah tanah, di pekarangan belakang rumah itu, seorang anak telah dikubur oleh tangan ayahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Saman mulai menyiapkan cerita. Kepada tetangga, ia berkata, Ardi pergi kerja proyek di Kalimantan. Katanya, lama. Seminggu berlalu, 2 minggu, sebulan. Tak ada kabar dari Ardi, karena memang tak akan ada. Saat ada yang bertanya kenapa Rina tak tampak sedih, ia menjawab cepat, namanya juga LDR, biasa aja. Kebohongan kecil itu tumbuh seperti jamur di musim hujan. Mula-mula hanya untuk menutupi aib, tapi perlahan menjadi tembok yang makin tebal. Setahun berlalu, Rina sudah berhenti menangis, Saman sudah tak lagi mimpi buruk. Keduanya hidup seperti dua orang yang terikat oleh rahasia yang sama, rahasia yang tak boleh diketahui siapapun. Mereka makan di meja yang sama, tidur di rumah yang sama, tapi di mata tetangga, hubungan itu mulai tampak janggal. Rina tak lagi memanggil Bapa. Kadang terdengar memanggil pelan, Mas. Dan Saman tak lagi menyebut menantu. Ia menyebut Rinaku. Waktu berjalan. Tahun kedua, mereka menjual rumah. Alasannya sederhana. Katanya mau pindah ikut keluarga di Sumatera. Warga percaya saja. Rumah dijual murah, cepat, tanpa banyak tanya. Sore sebelum mereka pergi, Bu Siti sempat melihat mereka terakhir kali. Saman mengunci pintu, membawa koper kecil. Rina berdiri di samping, wajahnya kosong, tapi di matanya ada sesuatu, bukan takut, bukan sedih, melainkan lega. Bu Siti sempat bertanya, mau pindah kemana Pak Saman? Saman tersenyum kecil, Sumatera Bu, mau mulai hidup baru. Malam itu mereka pergi, meninggalkan rumah kecil yang menyimpan rahasia kelam di bawah pohon jambu. Dan selama 3 tahun berikutnya, tak ada yang tahu apa yang mereka lakukan, di mana mereka tinggal, atau apa yang mereka rasakan setiap kali malam tiba. Yang pasti, di suatu tempat jauh dari Karawang, 2 manusia hidup bersama, membawa beban dosa yang tak bisa ditebus. Ayah dan menantu, pasangan yang seharusnya tak pernah ada. Tapi kebenaran, sekuat apapun dikubur, akan selalu mencari jalan untuk muncul ke permukaan. Dan 3 tahun kemudian, satu ayunan cangkul dari seorang pensiunan bernama Hendro akan membongkar semuanya. Setelah menjual rumahnya di Karawang pada tahun 2018, Saman bin Marzuki dan Rina Puspitasari menghilang. Tak ada catatan kepindahan resmi, tak ada laporan kerja baru, tak ada kabar ke keluarga. Mereka seperti menetes ke dalam tanah, hilang tanpa suara. Namun sebenarnya, perjalanan mereka dimulai malam itu juga
Malam, ketika mereka memutuskan kabur dari dosa sendiri, Saman menatap jalanan gelap dari balik jendela bus malam jurusan Merak. Di kursi sebelahnya, Rina diam menunduk, matanya merah bengkak. Di pangkuannya, tas kecil berisi beberapa lembar baju, perhiasan murah, dan uang hasil penjualan rumah tidak lebih dari 70 juta rupiah. Bus melaju pelan, menembus hujan yang mulai turun lagi. Kita benar-benar akan pergi, Pak, bisik Rina lirih. Saman tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela, melihat pantulan lampu-lampu jalan yang menetes seperti air mata. Kita nggak punya pilihan, katanya akhirnya. Di sini semua bisa buka lagi. Kalau ada yang gali, semua habis. Rina menggenggam tangannya erat. Tapi kemana kita akan pergi? Saman menarik napas panjang. Sumatera. Di sana banyak kebun, banyak orang baru. Gak ada yang peduli masa lalu. Dari Karawang, mereka naik bus ke pelabuhan Merak, lalu menyeberang dengan kapal feri ke Bakauheni, Lampung. Dari sana, perjalanan darat panjang menuju Palembang, panas, berdebu, tapi juga seperti melarikan diri dari bayangan sendiri. Di setiap halte, Saman memastikan mereka tak meninggalkan jejak. Tidak menggunakan KTP lama, tidak menulis nama asli di buku tamu, tidak berbicara terlalu banyak dengan sopir. Di Palembang, mereka berhenti beberapa hari di losmen kecil dekat terminal Karyajaya. Saman mengganti nama di identitas palsu, hasil kenalan lama dari pelabuhan. Kini ia Mahmud, sementara Rina menjadi Leni Marlina. Mereka berpura-pura sebagai suami istri dari Jambi yang mencari pekerjaan di perkebunan sawit. Mulai sekarang, jangan panggil aku bapak lagi, katanya tegas suatu malam. Orang akan curiga, kita harus benar-benar jadi pasangan. Rina menunduk lama sebelum menjawab. Pelan sekali. Baik, Mas. Beberapa bulan pertama di Palembang terasa seperti hidup baru, tapi juga seperti neraka yang dibungkus kesunyian. Saman bekerja serabutan, angkut barang di pasar, bantu di bengkel. Apapun yang bisa memberi makan. Rina ikut mencuci pakaian warga, memasak di warung kecil. Tak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya. Tapi di antara mereka berdua, dosa lama itu tak pernah hilang. Kadang, di malam yang sepi, Rina terbangun mendengar suara hujan di atap seng dan merasa seperti mendengar lagi suara cangkul menghantam tengkorak. Ia menutup telinganya, menangis dalam diam. Saman di sisi lain semakin keras kepala. Ia merasa dirinya tidak bersalah. Aku cuma membela diri, katanya berkali-kali. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ia sudah menyalahi segala yang suci. Sebagai ayah, sebagai manusia. 2 tahun berlalu, mereka pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari Palembang ke Betung, lalu ke Sungai Lilin, sebuah kecamatan di Musi Banyuasin yang dikelilingi perkebunan sawit luas dan jalan tanah merah. Di sana, mereka bekerja di pabrik pengupasan kelapa sawit milik swasta. Tempat itu keras, tapi aman. Orang-orang datang dan pergi, tak ada yang peduli siapa Mahmud dan Leni sebenarnya. Setiap pagi, mereka bangun pukul 5, mandi dengan air sumur yang keruh dan berjalan kaki ke pabrik. Rina menunduk, menghindari tatapan orang. Saman menjaga ketat, tak pernah membiarkannya bergaul dengan pekerja lain. Ia tahu kalau Rina bicara terlalu banyak, masa lalu bisa terbongkar. Namun rahasia tak bisa disembunyikan selamanya. Suatu sore, Pak Budi, mandor pabrik, memperhatikan sesuatu yang aneh. Pasangan baru itu, Mahmud dan Leni, selalu bersama. Tapi cara mereka berbicara satu sama lain terasa tidak seperti pasangan suami istri biasa. Leni kadang tampak takut. Mahmud, meskipun sudah tua, selalu mengawasinya, bahkan saat jam istirahat. Pernah, waktu Rina menjatuhkan keranjang buah sawit dan tangannya tergores, Mahmud membentak keras, "Kau bodoh, mau bikin malu aku lagi." Para pekerja lain menatap heran, tapi tak ada yang berani ikut campur. Sampai suatu hari, seorang pekerja perempuan asal Indramayu berkata kepada mandor, "Pak,
Si Leni itu ngomong aneh. Logatnya bukan dari Jambi, tapi Karawang. Kalimat itulah yang akhirnya menjadi titik awal kejatuhan mereka. Di waktu yang sama, di Karawang, penyelidikan kasus Ardiansyah belum berhenti. DPO atas nama Saman bin Marzuki dan Rina Puspitasari masih aktif di seluruh Polres Jawa Barat. Tiap kali ada laporan pasangan tua muda yang mencurigakan di daerah transmigran, data mereka selalu diperiksa. Pada bulan Mei 2021, sebuah laporan datang ke Polda Jawa Barat dari Polres Musi Banyuasin. Isinya singkat, ditemukan pasangan baru bekerja di perkebunan sawit. Laki-laki berusia plus dan 10 tahun, logat Karawang. Perempuan berusia plus 30 tahun, asal Jawa Barat, hidup serumah tanpa surat nikah. AKBP Rudi Prasetyo, yang masih memimpin penyidikan kasus ini, langsung duduk tegak. Ciri-cirinya cocok persis. Siapkan tim kecil, kita ke Sumatera, katanya pendek. Perjalanan dari Bandung ke Palembang butuh waktu panjang. Pesawat, mobil, lalu jalan darat. Tapi bagi Rudi, ini bukan sekadar perjalanan dinas. 3 tahun ia menunggu momen ini. Kasus yang membuatnya tak bisa tidur akhirnya menunjukkan celah. Sesampainya di Sungai Lilin, mereka berkoordinasi dengan polsek setempat. Malam itu, Rudi menyamar sebagai pembeli sawit, sementara 2 anggotanya berpura-pura mencari pekerjaan. Dari jauh, mereka melihat barak-barak pekerja, rumah papan berderet, lampu temaram, udara lembab bercampur bau getah sawit. Dan di antara barak itu, mereka melihat sosok yang diceritakan dalam laporan. Lelaki tua berkulit gelap, rambut memutih, tangan penuh bekas luka kerja, dipanggil orang Pak Mahmud. Di barak sebelahnya, perempuan muda kurus, wajah letih, duduk menjemur pakaian. Ketika mereka bicara, terdengar jelas logat Karawangnya. Rudi mengangguk pelan. Itu mereka. Penangkapan dilakukan tengah malam, pukul 07.00. Polisi datang diam-diam, tanpa sirine, hanya suara jangkrik dan angin yang menggesek daun sawit. 3 petugas mengetuk pintu barak. Saman bangun setengah sadar, membuka pintu sambil mengucek mata. Begitu melihat rompi bertuliskan polisi, ia kaget mundur 2 langkah. Pak Saman bin Marzuki? Wajahnya pucat. Saya Mahmud. Rudi menatapnya tajam. Kalau begitu, kenapa sidik jari Bapak sama dengan catatan kami di Karawang? Saman membeku. Di belakangnya, Rina keluar sambil gemetar, masih mengenakan baju tidur. Begitu melihat Rudi, ia langsung lemas dan jatuh berlutut. Pak, tolong, jangan bawa saya ke sana lagi. Kemana Bu Rina? Tanya Rudi pelan. Rina menutup wajahnya. Air matanya jatuh. Saya tahu, semua sudah berakhir. Di kantor Polsek Sungai Lilin, interogasi dimulai dini hari. Saman duduk di kursi besi, tangannya diborgol. Ia masih mencoba bertahan dengan kebohongan lamanya. Saya Mahmud dari Jambi. Saya nggak kenal siapa-siapa di Karawang. Rudi hanya meletakkan map di depan meja, berisi foto rumah lama mereka, pohon jambu, dan tengkorak Ardi yang retak di sisi kiri. Kalau begitu, jelaskan kenapa DNA korban cocok dengan anakmu sendiri. Saman menatap lama foto itu. Wajahnya kaku. Lalu perlahan, suaranya pecah. Itu, Ardi? Ya, jawab Rudi dingin. Anak yang kau bunuh dan kau kubur di halaman rumahmu sendiri. Saman menunduk, bahunya gemetar, tapi ia masih mencoba bertahan. Dia menyerang duluan. Aku cuma membela diri. Sementara itu, Rina diperiksa di ruangan lain oleh penyidik perempuan. Awalnya ia diam, tapi setelah 2 jam, tangisnya pecah. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana Ardi sering pergi berhari-hari. Bagaimana ia kesepian. Bagaimana Saman mulai menghiburnya dan memberi perhatian yang tak seharusnya. Semua bermula dari rasa iba, yang kemudian berubah menjadi dosa. Waktu malam itu, saya cuma mau minta maaf sama suami, tapi malah jadi kacau. Saya lihat Pak Saman ambil cangkul, saya teriak, tapi sudah terlambat.
Ketika ditanya, kenapa tidak melapor ke polisi? Rina menjawab dengan suara nyaris tak terdengar, "Saya takut." Dia bilang, "Kalau saya lapor, saya juga akan masuk penjara. Jadi saya diam. Saya bantu dia kubur." Pagi itu, keduanya dibawa ke Polres Musi Banyuasin, lalu diterbangkan ke Karawang untuk proses hukum. Saat mobil tahanan berhenti di halaman kantor polisi, warga sudah menunggu, ingin melihat langsung dua orang yang 3 tahun lalu kabur meninggalkan dosa di rumah kecil itu. Rina menunduk, menangis sepanjang jalan. Saman hanya menatap lurus ke depan, wajahnya datar tanpa emosi. Di ruang pemeriksaan akhir, Rudi menatapnya lama. "Aku ingin tahu satu hal," katanya pelan. "Kau menyesal?" Saman menghela napas berat. "Menyesal itu buat orang yang masih punya harapan, Pak. Saya nggak punya apa-apa lagi. Anak mati, rumah hilang, nama kotor. Tapi dia..." Ia menoleh ke arah Rina yang duduk di sudut ruangan, masih menangis. "Dia nggak salah. Semua ini salahku." Rina menggeleng cepat. "Nggak, Pak. Saya juga salah." Suara mereka tenggelam dalam keheningan panjang. Beberapa minggu kemudian, proses rekonstruksi dilakukan di rumah lama mereka di Sukamukti. Pohon jambu yang dulu menjadi kuburan kini berdiri sunyi. Ratusan warga datang menonton dari luar pagar. Saman dan Rina diminta memperagakan ulang kejadian malam itu. Saman menunjukkan bagaimana Ardi memukul duluan, bagaimana ia panik, bagaimana cangkul itu diayunkan. Rina menunjukkan bagaimana ia membantu menggali tanah, menutup lubang, lalu menyiapkan cerita bohong. Semuanya cocok dengan hasil forensik dan keterangan saksi. Ketika rekonstruksi selesai, langit Karawang mendung. Hujan turun pelan, membasahi tanah di sekitar pohon jambu. Rina menatap ke bawah, tempat suaminya dulu dikubur. Air matanya jatuh bercampur dengan air hujan. Ia berbisik lirih, "Maafkan aku, Di..." Saman berdiri di samping, matanya kosong. "Kalau bisa diulang," katanya pelan, "aku lebih baik mati malam itu daripada nyentuh cangkul itu." Beberapa bulan kemudian, kasus mereka disidangkan di Pengadilan Negeri Karawang. Jaksa menuntut Saman dengan pasal pembunuhan berencana, hukuman mati. Rina dituntut sebagai pihak yang membantu menyembunyikan kejahatan, hukuman 6 tahun penjara. Dalam persidangan, Saman mengaku bersalah tapi tetap mengatakan, "Saya hanya manusia, saya jatuh karena lemah." Rina hanya bisa menangis. Hakim mengetukkan palu. Putusannya sama seperti tuntutan jaksa. Dan ketika keduanya digiring keluar dari ruang sidang, wartawan berebut mengambil gambar. Tajuk berita keesokan harinya memenuhi halaman depan. "Ayah bunuh anak, hidup bersama menantu selama 3 tahun di Sumatera." Kasus itu menjadi pembicaraan di seluruh Indonesia, bukan hanya karena kejamnya perbuatan, tapi karena ironi di dalamnya. Seorang ayah yang seharusnya melindungi, justru menghancurkan keluarganya sendiri. Dan semua itu berawal dari satu hal kecil yang dibiarkan tumbuh menjadi api, keinginan yang tak terkendali. Malam terakhir sebelum dibawa ke lapas Nusa Kambangan, Saman duduk di sel dingin, menatap langit-langit. Ia berbisik pelan, nyaris seperti doa. "Kalau ada kehidupan setelah ini, biarlah aku jadi pohon jambu. Aku ingin berdiri di atas kuburan anakku." Sampai waktu berhenti, Rina di sel lain memeluk lutut, menatap jari-jarinya yang gemetar. Di pikirannya, hanya satu suara yang terus berputar, suara cangkul malam itu dan jeritan Ardi yang tak pernah hilang dari ingatannya. Dan begitulah kisah mereka berakhir. Bukan di bawah pohon jambu tempat semuanya dimulai, tapi di balik jeruji besi yang sunyi, tempat di mana tak ada lagi cinta, tak ada lagi amarah, hanya penyesalan yang datang terlambat. Pagi itu, langit Karawang mendung berat, awan menggantung rendah,
seolah ikut menekan suasana di luar gedung Pengadilan Negeri Karawang. Jalan di depan gedung dijaga ketat. Wartawan, warga desa, dan mahasiswa hukum memenuhi trotoar. Semua ingin menyaksikan sidang terakhir dari kasus yang oleh media disebut sebagai tragedi pohon jambu. Di dalam ruang sidang, dua sosok duduk bersebelahan. Saman bin Marzuki, 63 tahun, mengenakan baju tahanan oranye, dan Rina Puspitasari, 33 tahun, menunduk, wajahnya pucat. Di antara mereka ada jarak yang lebar, bukan hanya jarak fisik, tapi juga jarak antara rasa bersalah, cinta, dan kebencian yang sudah membusuk di dalam hati. Ketika hakim memasuki ruangan, semua berdiri. Tiba-tiba, ruangan itu terasa dingin. 3 bulan sudah berlalu sejak mereka ditangkap di Sumatera. 3 bulan penuh interogasi, rekonstruksi, dan kesaksian yang saling bertentangan. Tapi hari ini, semuanya akan diputuskan. Jaksa penuntut berdiri terlebih dahulu. Suaranya tegas tapi tak ada nada marah, hanya dingin dan lugas. Yang mulia, katanya, perbuatan terdakwa Saman bin Marzuki telah memenuhi unsur pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana dengan korban adalah anak kandungnya sendiri. Motifnya, hubungan terlarang dengan menantu korban. Tindakannya dilakukan secara sadar, disembunyikan dengan penguburan di halaman rumah, dan disertai upaya pelarian selama 3 tahun. Kami menuntut hukuman mati. Ruangan berbisik. Beberapa wartawan mengetik cepat di laptop, suara jepretan kamera bersahutan. Jaksa melanjutkan, sedangkan untuk terdakwa Rina Puspitasari, kami menuntut hukuman 6 tahun penjara karena turut membantu menutupi kejahatan, serta berperan aktif dalam pelarian. Rina menunduk lebih dalam, tangannya gemetar. Ia tak lagi menahan air mata. Saman di sisi lain tetap diam, hanya matanya yang menatap kosong ke lantai, seolah seluruh tubuhnya sudah berhenti merasa. Saat gilirannya berbicara, Rina berdiri perlahan, suaranya bergetar, tapi jujur, saya tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Saya ingin bilang, saya tidak pernah berniat jahat, tapi saya lemah. Saya salah, saya takut, saya kehilangan semuanya. Ia berhenti, menarik napas dalam-dalam. Kalau bisa, saya ingin mengembalikan waktu, tapi waktu tidak bisa dikembalikan. Ia duduk kembali, terisak. Kemudian, Saman diminta bicara. Ia menatap hakim dengan mata keruh, suaranya berat dan serak. Saya tidak mau bela diri. Semua sudah terjadi. Saya cuma ingin bilang, saya tidak bunuh anak saya karena benci. Saya panik. Saya takut. Dia mau lapor ke polisi. Dan saya tahu kalau itu terjadi, bukan cuma saya yang hancur, tapi Rina juga. Jadi saya pilih diamkan dia. Salah, saya tahu. Tapi malam itu, saya tidak lagi waras. Hakim mengangguk pelan. Dan hubunganmu dengan Rina? Saman menutup mata, suaranya makin pelan. Dosa yang mulia. Saya pikir itu cinta, padahal cuma pelarian dari sepi. Persidangan hari itu berjalan hingga sore. Di luar, hujan mulai turun pelan. Rintik-rintik membasahi kaca gedung pengadilan. Ketika hakim mengetukkan palu, semua berdiri. Menimbang segala bukti dan keterangan saksi, majelis hakim memutus, menyatakan terdakwa Saman bin Marzuki bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak kandungnya, menjatuhkan pidana mati, menyatakan terdakwa Rina Puspitasari bersalah, membantu menyembunyikan tindak pidana dan menjatuhi pidana 6 tahun penjara. Suara palu kayu menggema, tok, tok, tok. Rina langsung menangis keras, menutup wajah. Saman tidak bereaksi. Ia hanya menunduk, lalu berbisik pelan, sudah seharusnya. Beberapa hari setelah vonis, media nasional menayangkan ulang kisah mereka dalam format dokumenter. Judulnya, Cangkul Terakhir di Bawah Pohon Jambu. Di televisi, wajah Rina disamarkan, tapi kisahnya tak bisa disembunyikan. Menantu muda, ayah mertua, anak yang hilang, dan cinta terlarang yang berubah jadi tragedi.
Komentar masyarakat terbelah. Ada yang mengutuk keras, ada pula yang diam, tidak tahu harus merasa marah, kasihan, atau ngeri. Banyak yang bilang, itu bukan manusia, itu setan. Tapi ada pula yang berbisik, kadang setan itu lahir dari kesepian. Di dalam penjara wanita, Rina menjalani hari-harinya seperti bayangan. Pagi ia menyapu, siang menjahit, malam menulis di buku catatan kecil yang diberikan petugas. Ia jarang bicara dengan tahanan lain. Yang paling sering ia lakukan adalah menatap jendela sel sempitnya dan berdoa. Meski ia sendiri tak yakin kepada siapa ia berdoa. Suatu malam, ia menulis kalimat yang kemudian ditemukan sipir. Setelah masa hukumannya hampir habis, saya tidak pantas hidup, tapi Tuhan masih memberi waktu. Setiap kali saya tidur, saya mimpi Ardi berdiri di bawah pohon jambu, tersenyum lalu hilang. Mungkin itu tandanya dia sudah memaafkan saya, atau mungkin tandanya dia masih menunggu saya. Sementara itu, di lapas Nusa Kambangan, Saman menjalani hukuman dengan tenang. Tidak ada permintaan grasi, tidak ada pengacara baru. Ia menghabiskan waktunya di bengkel kayu lapas, membuat kursi dan meja dari kayu bekas. Para sipir bilang, Saman jarang bicara tapi sopan dan patuh. Hanya satu hal yang aneh. Setiap kali melihat pohon di halaman lapas, ia berhenti lama, menatap batangnya seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ketika seorang sipir bertanya, "Bapak sedang lihat apa?" Saman menjawab pelan, "Aku sedang lihat pohon jambu. Di sana dia masih tidur." 3 tahun berlalu. Rina bebas lebih awal karena kelakuan baik. Ketika pintu penjara terbuka dan ia melangkah keluar, dunia luar terasa asing. Ia tidak punya siapa-siapa lagi. Orang tuanya sudah meninggal. Keluarganya menolak menerima. Ia hidup sendirian di rumah kontrakan kecil di pinggiran Subang, bekerja di warung makan. Kadang pelanggan bertanya, "Mbak, sendirian aja?" Ia hanya tersenyum samar dan menjawab, "Iya, dari dulu memang sendiri." Di dalam kamarnya, ia masih menyimpan satu foto. Foto lama diambil sebelum semuanya hancur. Ardi tersenyum memegang helm, Rina di sampingnya, dan Saman berdiri di belakang mereka. Foto itu sudah pudar, tapi kenangan di dalamnya tak pernah bisa hilang. Suatu sore, Rina menerima surat dari lapas Nusa Kambangan. Pengirimnya, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Isinya pendek, telah dilaksanakan eksekusi pidana mati terhadap terpidana Saman bin Marzuki pada pukul 15 dini hari, tanggal 12 Juli 2024. Tangan Rina bergetar membaca surat itu. Ia duduk pelan di lantai, menatap kosong ke dinding. Air matanya menetes tanpa suara. Dia akhirnya pergi juga, bisiknya pelan. Lalu ia menatap foto usang di meja. Aku nggak tahu harus benci atau rindu. Beberapa bulan kemudian, Rina pergi ke Karawang. Ia berdiri di depan rumah lama mereka. Rumah yang kini sudah direnovasi oleh pemilik baru. Pohon jambu itu masih ada, tapi batangnya sudah menua, daun-daunnya tak selebat dulu. Ia berdiri lama di sana, diam, tak ada lagi garis polisi, tak ada lagi lubang tanah. Hanya ada suara burung dan angin sore yang lembut. Ia berjongkok, menyentuh tanah di bawah pohon itu. "Maaf, Di," katanya lirih. "Aku sudah bayar semua yang bisa aku bayar." Lalu ia menancapkan satu bunga jambu kecil di tanah itu sebelum pergi tanpa menoleh lagi. Beberapa waktu kemudian, seorang wartawan lokal yang menulis buku tentang kasus ini menemukan hal menarik. Ketika memeriksa arsip kepolisian, ia menemukan catatan terakhir dari AKBP Rudi Prasetyo. Kasus ditutup, tapi satu hal yang tak akan saya lupa. Di setiap kejahatan keluarga, yang mati bukan cuma korban, tapi juga kepercayaan, cinta, dan nama keluarga itu sendiri. Kini, bertahun-tahun setelah itu, rumah kecil di Desa Sukamukti sudah berganti pemilik lagi.
Anak-anak kembali bermain di gang itu. Pohon jambu masih berdiri. Tak ada yang berani menebangnya, karena warga percaya kalau pohon itu ditebang, arwah yang tidur di bawahnya akan bangun. Namun setiap kali sore menjelang, kadang terdengar suara samar dari arah kebun belakang. Bukan jeritan, bukan tangisan, hanya suara seperti seseorang berbisik pelan, memanggil nama yang sudah lama hilang dari dunia, Ardi. Dan begitulah kisah ini berakhir. Bukan sekadar kisah pembunuhan, tapi tentang manusia yang kalah oleh hawa nafsunya sendiri, tentang cinta yang menyeberang batas, dan tentang rahasia yang akhirnya terbongkar, bukan oleh polisi, tapi oleh tanah yang tak mau lagi menyimpan dosa. Karena seberat apapun seseorang mencoba mengubur kebenaran, tanah selalu punya cara untuk bicara